kita harus memahami tentang hati Bapa. Hati Bapa itu seperti apa sih, saudara? Apakah Bapa itu adalah Bapa yang baik? Atau bisa juga Bapa itu panas hati sehingga dia marah? Apakah Bapa itu adalah Bapa yang memberikan kutuk kepada anak-anaknya, menghukum? Banyak orang tidak bisa mengerti tentang karakter Bapa karena gambar diri Bapa menjadi rusak karena Bapa-Bapa di dunia. Jangan-jangan Bapa di surga sama seperti Bapa di dunia. Yang otoriter, yang tidak mau peduli. Bapa dunia yang galak, yang suka maki, yang suka nampar. Sehingga banyak orang yang menjadi kecewa. Orang Kristen menyebut Bapa ya. Jangan-jangan seperti Bapa di dunia yang galak, yang jahat itu. Yang pertama yang perlu saya perhatikan, hati Bapa adalah hati yang penuh dengan kasih, dan kasihnya adalah kasih yang tanpa syarat. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tetapi dialah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita dikasih terlebih dahulu dengan segala kelemahan, keterbatasan, kekurangan kita. Tuhan memilih saudara dan saya. Segala apa yang ada pada kita ini Tuhan memilih saya, saudara. Ketika Tuhan memilih kita, Tuhan tidak survei dulu, saudara. Ini layak enggak ya untuk aku pilih jadi muridku? Ini layak enggak untuk diselamatkan ya? Dilihat dulu, dicek dari atas ke bawah. Ada tatonya enggak ini kira-kira? Layak enggak? Tuhan tidak pernah melihat seperti itu, saudara. Tuhan juga tidak pernah berkata begini, tobat dulu ya, nanti aku akan selamatkan kamu. Tidak. Matius ketika dipilih Tuhan, dalam keadaan seperti itu bukan memungut cukai. Yesus juga pernah datang ke rumah Sakius, orang berdosa. Bahkan Petrus sendiri berkata apa? Tuhan, pergilah engkau daripadaku karena aku ini orang berdosa. Dia merasa diri tidak layak, tetapi dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Itulah kasih Bapa. Tanpa syarat. Siapapun engkau hari ini, saudara, engkau datang dari mana? Kabar baiknya adalah saudara sangat dikasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna. Katakan amin. Bagaimana dengan manusia? Kalau kasih manusia seperti apa, saudara? Kasihnya bersyarat. Mengapa engkau mengasihi aku? Ya, karena kamu cantik, aku mengasihi kamu. Manusia mengasihi seringkali bersyarat. Tetapi Bapamu di surga mengasihi saudara apa adanya. Roma 5 ayat 10. Sebab jika sewaktu masih menjadi musuh saja, kita sudah diperdamaikan dengan Elohim melalui kematian putranya, terlebih lagi sudah diperdamaikan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ketika kita menjadi musuh, kenapa kita menjadi musuh? Karena kita memberontak, karena kita tidak taat akan firman, tidak akan pernah bisa melakukan seluruh tuntutan firman Tuhan. Sehingga kita ini layak untuk dihukum, menjadi musuh, menanggung kutuk. Tetapi oleh karena kasihnya yang tanpa syarat itu, saudara dan saya dipilih untuk diselamatkan. Lihat ini, diperdamaikan dengan Elohim. Saudara, kasih yang tanpa syarat. Kalau kasih manusia itu kan begini. Aku mengasihi kamu kalau engkau juga mengasihi aku. Aku mengasihi kamu kalau kamu baik. Aku mengasihi kamu kalau engkau memperhatikan aku. Tapi Bapa kasih yang tanpa syarat. Dan itu adalah kebenaran, saudara. Kalau saudara seorang anak, kalau kasihmu murni kepada orang tua, pasti kasihmu tidak bersyarat, bukan? Seorang anak misalnya. Dia memperhatikan ayahnya, hormat akan ibunya, lalu memperhatikan mereka dua, saudara. Apakah tujuannya, kalau enggak nanti aku bisa dipecat jadi anak misalnya. Kalau enggak nanti aku enggak dibayar orang sekolah. Kalau enggak nanti aku enggak dikasih uang jajan. Apa begitu motivasinya? Enggak, kasih yang murni adalah anak mengasihi orang tua karena memang mengasihi. Mau dimarahi kah, mau diapakan kah, seorang anak pasti mengasihi, itu kasih yang sejati. Lah, demikian juga saudara kepada Tuhan dan sebaliknya, Tuhan mengasihi saudara itu adalah tanpa syarat. Keren kan Tuhan kita? Efesus 2 ayat yang ke-5.
Bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan, Dia telah menghidupkan kita bersama Kristus karena anugerah kamu telah diselamatkan. Hati Bapa yang pertama adalah penuh kasih dan kasih yang tanpa syarat. Siapapun engkau dikasih oleh Bapa. Yang kedua, kasih yang seperti apa? Kasih Bapa adalah kasih yang berkorban. Ibrani 9 ayat 12, bahkan Dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam ruang Maha Kudus, tidak dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, melainkan membawa darahnya sendiri untuk menjamin penebusan kekal. Kasih Bapa itu adalah kasih yang seperti apa? Kasih tidak hanya tanpa syarat, tetapi kasih yang mau berkorban darah dan nyawa. Saudara, disebutkan di sini adalah membawa darah, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, melainkan dengan darahnya sendiri. Kasih yang model seperti itu, sampai dikorbankan nyawa, darahnya terucurah. Kasih Bapak itu adalah kasih yang seperti itu, saudara. Karena itu responilah kasih Tuhan, saudara. Apakah kita menganggap itu adalah murahan, sehingga kita hidup semau kita sendiri? Hargai kasih Bapa, saudara. Ya, responi dengan baik. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 8. Dia yang ada dalam wujud Elohim tidak memperhitungkan kesetaraan dengan Elohim sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Disebutkan bahwa Dia yang ada dalam wujud Elohim tidak memperhitungkan kesetaraan. Jadi Yahweh Elohim dengan Yesus itu apa? Setara. Ini firman-Nya. Jadi kalau berkata bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa, pasti itu adalah di luar konteks firman Tuhan. Kebenaran adalah berkata Yesus itu adalah Bapa, setara dengan Elohim. Jadi Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah pencipta, Yesus adalah Elohim, Yesus adalah Yahweh sendiri. Sebaliknya, Dia mengosongkan dirinya, mengambil wujud seorang hamba agar menjadi serupa dengan manusia. Ketika berada dalam rupa manusia, Dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Inilah kasih Bapak Saudara, Bapak saya. Kasih yang sampai rela berkorban. Kasih yang model apa lagi yang Tuhan tunjukkan kepada kita? Kasih yang tanpa henti, apapun keadaan saudara. Saya seringkali mengucapkan kalimat ini, sekali Dia memilih saudara, seterusnya engkau akan dipegang oleh tangan Tuhan dan tidak akan pernah dilepaskan, apapun keadaan saudara. Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Ada ayat mengatakan bahwa Dia tidak bisa mengingkari dirinya sendiri karena Dia adalah Elohim yang setia. Meskipun engkau tidak setia, firman-Nya berkata, Dia tetap setia. Mengasihi tanpa henti. Kisah tentang anak bungsu yang pergi dari rumah. Anak sudah kurang ajar, minta warisan, orang tuanya masih sehat, pergi berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta, habis ludes. Pertanyaannya adalah, bapaknya tetap mengasihi atau enggak? Ternyata masih mengasihi maksudnya. Dan ayah ini enggak berkata, sudah pergi saja, aku enggak lagi mengakuimu menjadi anak. Tidak. Saudara tahu yang menceritakan kisah itu adalah Bapa sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dia sedang menceritakan ke hatinya, bahwa sekali Dia memilihmu, selama-lamanya engkau akan dikejar oleh Tuhan dengan kasih-Nya yang ajaib. Bapa tetap menunggu, saudara. Dan ketika anak itu datang kembali, anak itu mau berkata begini, ayah aku enggak layak ayah jadi anak. Aku sudah berbuat dosa, berbuat salah. Saudara kalau membaca itu, anak ini belum selesai ngomong, kalimatnya diputus oleh ayahnya. Sudah. Belum selesai ngomong anak itu, diputus kalimatnya. Lalu dia berkata, siapkan kasut, jubah, kasih cincin. Lalu saya berpikir begini, membayangkan begini. Seandainya anak bungsu ini kan jaga babi tuh, saudara. Jaga babi kan, mau makan ampas babi enggak boleh. Lalu dia kelaparan.
Seandainya dia mati kelaparan di samping babi, nggak sempat pulang. Saya membayangkan ayahnya ini hatinya seperti apa. Kemudian ada orang, temennya yang jaga babi, gotong pulang ke rumah. Bapak, ini anakmu ya, kelaparan, compang-camping, bau babi nih. Dan saya kok percaya bahwa bapaknya berkata, iya dia anakku. Tapi kalau dia nggak pulang rumah, otomatis dia tidak menikmati fasilitas rumahnya, bukan saudara? Dia akan menderita terus di sana sampai mati. Meskipun tetap diakui sebagai anak. Tapi untungnya dia pulang rumah sehingga dia menikmati pesta. Demikian halnya saudara. Kita adalah orang-orang yang dikasihi tanpa henti. Yang sudah dilayakkan oleh anugerah Tuhan. Itu saudara adalah tentang hati Bapa. Ada lagi Mazmur 68 ayat 6. Elohim yang berdiam di tempat kudusnya adalah Bapa dari anak yatim, pembela bagi para janda. 7. Elohim menempatkan orang yang hidup sendirian di dalam keluarga-keluarga. Jadi saudara, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang tidak diperhatikan, disebutkan di sini anak yatim, para janda yang hidup sendirian akan ditempatkan di tengah-tengah keluarga. Artinya adalah apa? Dia Bapa yang senantiasa menyertai setiap umatnya, apapun keadaan. Ada yang merasa sendiri hari ini? Ya Pak, aku ditinggalkan Pak, gak ada orang yang memperhatikan aku lagi. Kabar baik bagi kita semua. Bapamu, Bapakku, Yahweh, di dalam Yesus Kristus Tuhan, ada di pihak saudara. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku miliki kasih-Mu yang tak ternilai bagiku. Meskipun tak ku punya siapapun juga, sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku. Walaupun tak ada yang mengasihiku, Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasanku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau
menyakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasanku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Menyembahmu Tuhan, haleluya. Memuliakanmu Yesus, karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.